Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Seluruh umat Kristiani di seluruh tanah air yang saya hormati. Natal tahun ini kita peringati dalam suasana yang berbeda. Karena kita tidak dapat merayakan Natal dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Kita semua harus membatasi kegiatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kehilangan kesempatan untuk bertemu keluarga dan sahabat dan tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Belajar dari rumah sehingga tidak bertemu dengan guru dan teman di sekolah. Bekerja dari rumah dan mengurangi interaksi. Umat Kristiani yang saya hormati, sebagai umat beriman, beban yang berat ini tidak boleh membuat kita cepat putus asa. Di dalam setiap perayaan Natal, kita akan menemukan cahaya lilin-lilin kecil yang dinyalakan di setiap rumah umat Kristiani di seluruh tanah air. Cahaya lilin itu mengingatkan kita semua tentang kehadiran Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kita, hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri umat-Nya. Karena itu saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk tidak kehilangan harapan. Penyertaan Tuhan yang Maha Pengasih memampukan seluruh umat untuk melampaui segala kecemasan dan kekhawatiran, bertransformasi untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Namun, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berusaha, baik lahir maupun batin, menjalankan protokol kesehatan dengan sepenuh hati, dengan penuh kedisiplinan, menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga para sahabat, sehingga terhindar dari virus corona. Umat Kristiani yang berbahagia, perayaan Natal juga harus menjadi puncak bagi tumbuhnya kesadaran baru, momentum untuk introspeksi, untuk selalu ingat cahaya sang terang, bahwa manusia haruslah saling mencintai, saling menjaga, dan saling mengasihi sesamanya. Natal juga harus menjadi momentum untuk mewujudkan kasih Tuhan untuk sesama yang menderita, saling tolong-menolong, saling peduli, dan saling berbagi beban, senantiasa menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya berharap umat Kristiani dimanapun berada untuk terus menyalakan lilin-lilin dalam hati, lilin-lilin kebaikan, memberi cahaya dalam kegelapan, membawa semangat baru bahwa kita bisa pulih dan bangkit kembali. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga cahaya sang terang selalu menuntun setiap langkah kita. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Setiap perayaan Natal, ada peristiwa yang tidak dapat dilupakan umat Kristiani di Indonesia, yakni pengorbanan almarhum Riyanto, seorang Muslim yang taat, anggota Barisan Serbaguna atau Banser Nahdlatul Ulama. Riyanto gugur demi melindungi umat Kristiani dari serangan bom saat perayaan Natal tahun 2000 silam di Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia atau GSJPDI Ebenezer Mojokerto, Jawa Timur. Siapakah Riyanto? Bagi yang lahir di awal tahun 2000 mungkin belum mengenal siapa Riyanto atau telah mengetahuinya dari pemberitaan media sebagai bentuk apresiasi atas pengorbanan Riyanto. Raffi
Riyanto lahir di Kediri, Jawa Timur, 19 Oktober 1975 dari pasangan suami istri Sukarmin dan Katinem. Riyanto merupakan anak sulung dari 7 bersaudara. Ia adalah tulang punggung keluarganya. Demi dapat membantu adik-adiknya, Riyanto rela bekerja menimbang kedelai di koperasi. Ia juga dikenal hingga akhir hayatnya sebagai pribadi yang penurut. Riyanto yang merupakan Satuan Koordinasi Cabang Kabupaten Mojokerto membantu pengamanan malam Natal di Gereja Ebenezer bersama 4 anggota Banser NU lainnya. Gugur memeluk bom. Dikutip dari Tagar.id, peristiwa maut itu terjadi pada pukul 20.30 saat ibadah malam Natal usai dan jemaat mulai keluar meninggalkan gereja. Tiba-tiba jemaat dikejutkan dengan 2 penemuan bungkusan mencurigakan. Pertama, sebuah kantong plastik kresek hitam di depan gereja, tepatnya di bawah telepon umum. Kedua, sebuah tas berisi bungkusan mirip kado berukuran cukup besar di deretan kursi jemaat. Tentu saja, keberadaan kedua benda itu membuat jemaat terkejut dan ketakutan. Bahkan salah seorang jemaat menyelutuk jika bungkusan itu berisi bom. Mengingat pada tahun 2000-an menjadi awal sejarah kelam terorisme di Indonesia. Teror bom menyerang sejumlah gereja di Indonesia, termasuk kota Batam waktu itu. Riyanto segera mengamankan serta membuka bungkusan yang ditemukan di luar gereja itu. Tampak kabel-kabel menjulur keluar dan mulai memercikkan api. Benar saja, paket itu berisi bom. Dengan cepat, anak pertama dari 7 bersaudara itu berupaya membawa jauh bom itu dari gereja demi menyelamatkan jemaat gereja. Sebab saat itu jemaat tengah memadati pintu keluar gereja hendak bergegas pulang. Sayangnya, Riyanto hendak membuang bom itu ke parit. Bom sudah keburu meledak dalam pelukannya. Akibatnya, pria berusia 25 tahun itu terpental hingga ratusan meter dari gereja. Tubuhnya ditemukan 30 meter di perumahan warga dalam keadaan hancur dan sulit dikenali. Ledakan yang dahsyat itu juga menghancurkan kaca-kaca jendela gereja dan merobohkan pagar gereja. Selain itu, bangunan-bangunan di sekitar gereja, beberapa pagar rumah warga juga ada yang ambruk. Seketika suasana menjadi pecah. Orang-orang berlarian tak beraturan menyelamatkan diri masing-masing. Teriakan memekik bergema di area gereja, serta beberapa jemaat tiarap. Beberapa detik sebelum bom meledak, Riyanto masih sempat berteriak sekencang mungkin meminta jemaat untuk tiarap. Selang beberapa menit, kemudian jemaat tersadar bahwa masih ada 1 bungkusan mencurigakan lagi yang ada di dalam gereja. Mereka menduga bungkusan itu adalah bom, sama dengan bungkusan yang telah meledak lebih dahulu di luar gereja. Bungkusan itu pun buru-buru dibawa keluar gereja, lalu diletakkan di depan di tengah jalan di gereja, lalu bom itu meledak sesaat kemudian. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, diduga ada 2 pelaku dalam pemboman tersebut. 1 pelaku diduga sempat masuk ke dalam gereja dan mengikuti ibadah. 1 lagi menaruh bom di luar gereja lalu pergi. Polisi mengatakan pelaku pemboman itu adalah anak buah Ali Imron, pelaku bom Bali pada tahun 2002. Jasad yang sudah tak berdaya itu dilarikan ke rumah sakit untuk diotopsi. Keesokan harinya, pada tanggal 25 Desember 2000, jenazah pria kelahiran Kediri 19 Oktober 1975 itu dimakamkan di pemakaman umum di Jalan Sabukalu, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Keluarga Riyanto maafkan pelaku. Dilansir dari CNN Indonesia, Titik, adik Riyanto, merasa hingga kini keluarganya masih menyimpan duka. Kendati demikian, ia mengaku telah memaafkan pelaku teror yang menewaskan kakaknya tersebut. Ia juga berharap aksi terorisme di Indonesia ini tidak terulang lagi. Yang sudah ya sudah, semoga aksi teror tidak terulang lagi. Semoga segera disadarkan orangnya, ditunjukkan ke jalan yang benar. Kami sudah memaafkan, katanya.
pahlawan kemanusiaan. Aksi heroik Rianto menghentakkan dunia, menyentuh nurani terdalam semua manusia yang menempatkan penghormatan pada kemanusiaan di tempat tertinggi. Rianto adalah contoh nyata umat beragama yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan. Ia juga bukti bahwa perbedaan tak menjadi penghalang untuk tetap berbuat kebaikan kepada siapapun. Karena itu, tak berlebihan dirinya disebut pahlawan kemanusiaan. Tidak mengherankan, keberanian dan aksi heroik Rianto selalu dikenang di setiap perayaan Natal. Tulisan-tulisan mengenai kisah keberaniannya bertebaran di media massa, media sosial, maupun aplikasi percakapan seperti WhatsApp. Mengundang kagum Presiden Gus Dur. Keterlibatan Ansor dan Banser dalam menjaga kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang sudah sejak lama telah menginspirasi banyak orang untuk ikut menjaga Indonesia dalam bingkai Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Aksi heroik itu pun mengundang kagum mendiang Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid. Ia mengatakan aksi Rianto sebagai perbuatan yang mulia. Rianto telah menunjukkan dirinya sebagai umat yang kaya nilai kemanusiaan. Semoga dia mendapatkan imbalan sesuai dengan pengorbanannya, ucap ayah dari Yeni Wahid ini saat menghadiri haul kelima Rianto waktu itu. Diangkat ke layar lebar. Dilansir dari Tempo.co, kisah keberanian Rianto menginspirasi sutradara kondang di tanah air, Hanung Bramantyo, dengan mengangkat kisah Rianto dalam sebuah film yang disutradarainya sendiri, berjudul Tanda Tanya. Film ini dibintangi artis papan atas yakni Reza Rahadian dan Revalina S. Temat. Lewat film ini, Hanung mencoba mengumandangkan pesan toleransi antar umat beragama yang dinilainya kian luntur. Tak pernah dilupakan. Sebagai penghargaan atas jasanya, pihak gereja Ebenezer memberikan santunan berupa biaya pendidikan kepada salah satu adik Rianto, Supartini. Bantuan itu adalah beasiswa pendidikan hingga lulus kuliah. Supartini kini telah lulus dari Universitas Islam Majapahit dan sudah bekerja. Rudi Sanusi Wijaya, Gembala Gereja GSJ PDI Ebenezer Mojokerto waktu itu mengatakan apa yang diberikan pihaknya itu memanglah tak sebanding dengan apa yang telah dikorbankan oleh Rianto. Namun ia berharap sedikit banyaknya semoga apa yang diberikannya itu bisa meringankan beban keluarga Rianto. Pihak gereja sendiri selalu mendoakan perjuangan Rianto, pengorbanan Rianto di setiap ibadah mereka, khususnya pada saat Rianto gugur, yakni malam Natal. Selain itu, setiap perayaan Natal umat Kristiani khususnya di Mojokerto juga selalu mendoakan Rianto. Begitu juga umat Kristiani di seluruh Indonesia dan dunia. Aturan doa juga dipanjatkan sesama rekan Banser NU dan para pejabat di wilayah itu. Mereka melakukan ziarah kubur dan mengunjungi rumah keluarga Rianto. Dalam komunitas jejaring sosial, komunitas Katolik Garis Lucu selalu menggalang donasi untuk keluarga Rianto. Donasi itu bersumber dari netizen yang ada di Indonesia sebagai bentuk kado pahlawan kemanusiaan dari semua kalangan agama dan keyakinan di Indonesia. Dijadikan nama jalan. Dilansir dari CNN Indonesia, Kasat Korcap Banser Kota Mojokerto, Sahrial, mengatakan nama Rianto pada tahun 2012 lalu diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto. Pemerintah setempat juga membangun gapura yang besar bertuliskan nama Rianto. Melalui itu, kata Sahril,
para banser dan seluruh umat Islam di Indonesia meneladani sikap dan pengorbanan yang telah Rianto lakukan. Baginya, Rianto adalah seorang pejuang kemanusiaan yang telah sepenuh hati mengamalkan rahmat dari Tuhan. Katanya lagi, walaupun negeri Indonesia memiliki perbedaan agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya, perbedaan itu adalah rahmat Tuhan. Kita, katanya, harus menghargai rahmat itu. Rianto sudah melakukannya. Tugas kita sekarang meneladaninya, kata Sahril waktu itu. Bagaimana saudara-saudari sahabat BT Katolik dan Katolikana? Kita harus bersyukur atas pengorbanan Rianto, seorang muslim yang taat berkorban untuk kita. Mari kita sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi kepada sesama manusia, baik berbeda suku, budaya, dan agama keyakinan. Hentikan perdebatan antara umat beragama. Mendebat kebenaran ajaran tertentu hanya membuang-buang energi dan menimbulkan permusuhan. Mari di masa pandemi COVID-19 ini, kita merayakan Natal penuh dengan hikmat sesuai dengan tema Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja KWI pada tahun 2020 ini dengan tema "Dan mereka akan menamakan dia Immanuel", Matius 1 ayat 23. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah sumber pertolongan kita. Begitu juga dengan pertolongan Allah kepada kita pada tragedi bom di gereja Ebenezer. Tuhan memberikan pertolongan melalui Rianto, seorang muslim yang taat. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia. Atas nama pemerintah maupun sebagai pribadi, saya mengucapkan salam dan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani di Indonesia. Teriring doa dan harapan, kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa menyertai saudara sekalian, membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, umat Kristiani yang saya kasihi, Natal tahun ini mengusung tema mereka akan menamakan dia Immanuel. Meskipun perayaan Natal tahun ini dirayakan dengan cara yang sederhana, dikarenakan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sedang didera kesulitan akibat pandemi COVID-19. Namun peringatan lahirnya Yesus Kristus tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita, keyakinan umat Kristiani itu punya makna bahwa dalam masa-masa sulit sekalipun, penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa beserta dengan kita, memimpin dan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit. Suasana Natal sebagaimana yang dirasakan oleh umat Kristiani saat ini adalah suasana damai dan penuh kerukunan. Sesungguhnya pula menjadi cita-cita kita semua untuk menciptakan suatu tata dunia yang damai, adil dan harmonis. Dunia yang bebas dari konflik, kekerasan, penindasan, dan tentu saja peperangan. Dalam suasana seperti itu, umat manusia hidup dengan penuh persaudaraan, saling mencintai, dan bersama-sama berbuat kebajikan demi kebahagiaan umat manusia. Inilah cita-cita kemanusiaan yang hakiki, yang harus dihadirkan dalam merayakan Natal Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari suku, agama, etnis, bahasa, dan budaya yang berbagai macam. Tidak ada cara lain untuk menghadapi kemajemukan itu kecuali dengan membangun kebersamaan, saling menghormati, serta saling menghargai perbedaan masing-masing. Kemajuan bangsa perlu disikapi dengan penuh rasa syukur. Keragaman yang kita miliki selayaknya kita terima sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, kemajemukan pada akhirnya akan mengantar agama-agama untuk kembali pada panggilan dasarnya, yaitu memperjuangkan damai sejahtera agar bumi ini menjadi tempat yang layak dihidupi bersama, dan tentu harus dijaga dan diselamatkan bersama. Marilah kita merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Hindari dan jauhkan perilaku-perilaku yang konsumtif dan pemborosan
yang hanya akan membuat bangunan ekonomi kita rapuh. Karena yang terpenting adalah kesadaran diri kita untuk semakin dekat dengan Sang Maha Kuasa sebagai pemberi hidup bagi manusia, melalui perubahan dan pembaharuan pola hidup ke arah yang lebih baik. Umat Kristiani yang kami hormati, pada hakikatnya peringatan Natal bukanlah terletak pada tanggal pelaksanaan Natal tersebut. Peringatan Hari Natal pada hakikatnya adalah momentum bagi seluruh umat Kristiani untuk meningkatkan kesadaran bahwa anugerah keselamatan telah Tuhan berikan bagi umat manusia. Dalam suasana Natal ini, hendaknya kita memahami makna kelahiran Yesus Kristus dengan merefleksikannya melalui perbuatan-perbuatan, kebaikan, kesederhanaan, perhatian terhadap kaum yang lemah, dan cinta kasih bagi sesama. Selain hal tersebut, perayaan Natal pada hakikatnya menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas hidup beragama, tentu untuk umat Kristiani, di mana dengan meningkatnya kualitas hidup beragama, diharapkan dapat meningkat pula pengabdian kepada bangsa dan negara untuk senantiasa memberi yang terbaik yang kita mampu berikan, sebagaimana teladan Yesus Kristus senantiasa memberi yang terbaik bagi umat manusia. Kepada para tokoh agama dan umat Kristiani agar dapat menjadi pelopor pemersatu bangsa, serta menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk di dalamnya mendukung lewat doa dan partisipasi aktif berbagai kebijakan dan program pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Untuk itu, moderasi beragama perlu terus diupayakan dengan memperkuat konsesi dalam bentuk etika bersama dalam mewujudkan kerukunan internal dan antar umat beragama. Para pemimpin umat beragama perlu membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang mengajarkan kebersamaan dan sikap toleransi. Akhirnya saya mengharapkan kepada umat Kristiani agar dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi garam dan terang dunia, senantiasa membawa damai sejahtera, serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi himbauan pemerintah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita sekalian. Terima kasih.